السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang selalu berusaha meraih kehidupan akhirat. Karena kita seluruhnya orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini, dan keberhasilan itu adalah dengan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, kita akan menyampaikan persoalan yang sangat penting yang banyak orang lupa, yaitu persoalan tentang memahami hakikat dunia. Kita seluruhnya harus memahami tentang dunia ini dan memahami tentang hakikat akhirat. Yang harus kita pahami tentang dunia ini, yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Pada surat Al-Balad ayat yang keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita menegaskan bahwa manusia di dunia ini memang diciptakan untuk bersusah payah, untuk berjuang. Sehingga Al-Hasan rahimahullahu menegaskan, yukabitu amran min amrid dunya wa amran min amril akhirah. Orang hidup di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk memperjuangkan perkara yang ada di muka bumi ini dan untuk memperjuangkan perkara demi keselamatannya nanti di akhirat. Sehingga kita di dunia ini, di muka bumi ini, dalam rangka berjuang, dalam rangka bersungguh-sungguh, dalam rangka bekerja keras. Karena itulah memang di mana Allah tujuan menciptakan kita agar kita berjuang di muka bumi ini. Orang yang punya prinsip di dunia berleha-leha, bersantai untuk menikmati yang ada di muka bumi ini, dia salah jalan. Karena dunia ini adalah tempat kita berjuang, tempat kita berlelah-lelah, bersusah payah untuk meraih yang sudah Allah janjikan, yaitu meraih kebahagiaan baik di dunia ini sampai nanti kelak di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan salah ketika ada orang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini hanya ada dalam impian dan ini hanya ada di dalam dongeng. Karena hakikat dunia adalah kita bersusah payah, berjuang, bekerja keras untuk meraih keselamatan kita di dunia sampai nanti di akhirat.
Yang kedua yang harus kita fahami tentang dunia, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini tidak diciptakan seperti air yang jernih. Semua sesuai dengan yang kita inginkan. Semua bertabur bunga, semua penuh dengan kegembiraan, tidak. Tetapi dunia ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah. Sehingga Nabi SAW, orang terbaik, orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai orang pertama yang membuka pintu surga, orang yang secara mutlak terbaik dari seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Bagaimana kehidupan beliau? Apakah bertabur bunga? Apakah penuh dengan kenikmatan? Apakah tidak ada di sana kelelahan? Tetapi jamaah sekalian, apabila kita lihat sejarah, ternyata sebaliknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah selama 3 bulan rumah tangganya tidak pernah masak, tidak pernah di situ kelihatan ada api, tidak pernah masak karena tidak ada uang untuk memasak. Ketika sahabat bertanya bagaimana mereka makan keluarga Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-aswadan, yaitu dengan air dan kurma selama 3 bulan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mulia, tetapi beliau justru diusir oleh kaumnya dari kampung halaman beliau, dari kota Makkah menuju Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bersama Khadijah selama 3 tahun pernah diembargo, kejar-kejar oleh kaumnya, hendak dibunuh, dilempari batu oleh anak-anak kecil, dan seterusnya, penderitaan demi penderitaan. Dan itulah yang dialami oleh manusia terbaik di muka bumi, karena memang dunia ini adalah tempat di mana tidak semuanya penuh dengan tabur bunga, tidak semuanya penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Allah menghendaki dunia ini memang tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami menguji engkau semuanya wahai manusia, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, sehingga kita nanti akan dilihat oleh Allah apakah termasuk orang yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya di antara kalian. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan harus difahami bahwa dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, permainan, walahwun, dan kesia-siaan, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-banggaan di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyakan dalam urusan harta dan anak-anak. Inilah isinya dunia. Sehingga jamaah sekalian, kita harus faham bahwa dunia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan persoalan. Tidak ada orang yang seluruh hidupnya senantiasa dalam kegembiraan, senantiasa tidak ada masalah, tidak. Tetapi dia akan senantiasa dirundung oleh berbagai persoalan, karena memang dia harus menundukkan masalah-masalah itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita pahami dari dunia adalah bahwa semua yang terjadi di dunia itu, meskipun berupa penderitaan atau berupa kesenangan, semua itu sifatnya sementara. Tidak ada yang abadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami bergilirkan di antara manusia. Kadang sedih, kadang gembira, kadang sempit, kadang lampang, dan seterusnya. Itulah kehidupan. Sehingga tidak ada yang langgeng, semuanya akan bersifat sementara. Sampai hidup kita di dunia ini pun sementara. Bahkan dunia itu sendiri sifatnya adalah sementara. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang harus difikirkan bukan urusan dunianya, tetapi yang harus difikirkan adalah bagaimana kita bisa kelak nanti di akhirat
termasuk kelompok yang diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelak nanti semuanya itu akan dikelompokkan hanya dua kelompok. Satu kelompok mereka orang-orang yang fariqun fil jannah, yang mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok lain yang mereka itu dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, wal iyadu billah. Jamaah sekalian, setelah kita mengetahui tiga hal itu, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah tempat berjuang, bahwa dunia ini adalah tempat begitu banyak persoalan, tempat di mana kita harus siap untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, bahwa semua yang terjadi itu sementara. Maka oleh karena itu, kita hendaknya ridha, kita hendaknya menerima, bahkan sadar dan tersenyum manakala kita menghadapi berbagai persoalan di dunia ini. Apakah itu hal-hal yang menyenangkan kita atau hal-hal yang bisa membuat kita berduka? Jamaah sekalian, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menegaskan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa yaghfiru wa yukaffirullahu biha min khatayahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala fakun alaih, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesengsaraan, sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali seluruhnya itu akan menjadi kafarah, tebusan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga di antara ulama salafus saleh menegaskan, laula masaibud dunya lakunna mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia yang menimpa kita, kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Sebab seluruh musibah-musibah itu apabila menimpa kita dan bersabar kita atasnya, sesungguhnya itu akan menjadi kafarah, penebus atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita seluruhnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran di dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu adalah sementara. Persoalan apapun, apabila tujuan kita adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk tujuan kehidupan akhirat kita, maka dunia itu akan serasa kecil. Dunia itu remeh, dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ringan menghadapi berbagai persoalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengerti bagaimana hakikat dunia. Hakikat dunia adalah tempat kita berjuang, tempat kita menundukkan persoalan-persoalan, tempat di mana kita harus bersabar, karena seluruhnya adalah ujian, baik kenikmatan maupun kesusahan, kelapangan maupun kesempitan. Jamaah sekalian, maka yang paling penting adalah ketika kita hidup di dunia ini, kita betul-betul memperjuangkan kehidupan akhirat kita. Apabila ada orang yang ingin mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan itu secara sempurna. Dia akan tetap akan mendapatkan berbagai macam ujian. Tetapi seseorang yang ingin untuk mendapatkan kenikmatan surga, maka nanti di surga seluruhnya sudah tidak ada lagi lelah, tidak ada penyakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesedihan. Semuanya adalah kebahagiaan dan selama-lamanya. Khuludun fil jannah. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perjuangkan adalah kesuksesan yang sejati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah,
maka dialah, dan dijauhkan dari neraka Allah, maka dialah orang yang beruntung. Maka hendaknya jamaah sekalian, kita jadikan dunia ini sebagai pijakan dasar kita, perjuangan kita untuk meraih kehidupan akhirat. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya hendaknya kita menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk kita meraih kehidupan akhirat. Sehingga dengan meraih kehidupan akhirat jamaah sekalian, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Oleh karena itu, mari kita seluruhnya berusaha dan meniatkan diri kita pada saat ini, detik ini, kita niatkan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk kita meraih keridhaan Allah, untuk kita meraih keselamatan di muka bumi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat nanti di akhirat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus memiliki orientasi akhirat dalam hidup kita, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.